IGD Swindia merupakan putra kelima dari 6 bersaudara yang terlahir di Karangasem pada 29 November 1976 dari pasangan Inengah Rembun dan Made Rukmini. Saat ini IGD Swindia dan istri Niwayan Ayu Irastini telah dikaruniai seorang putra serta 2 orang putri. IGD Swindia mendapatkan gelar sarjana setelah menyelesaikan studi jenjang strata 1 di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar pada tahun 2000. Kecintaannya pada ilmu pengetahuan membuat IGD Swindia hijrah ke Kota Pendidikan Yogyakarta guna melanjutkan studi pada jenjang strata 2 di Prodi Center for Religious and Cross Cultural Studies Universitas Gadjah Mada pada tahun 2005 dan memperoleh gelar Master of Arts. Gelar doktor beliau dapatkan pada tahun 2012 pada alma mater yang sama di Prodi Indonesian Consortium for Religious Studies Universitas Gadjah Mada. IGD Swindia mendapatkan berbagai pengalaman berorganisasi, salah satunya dengan menjadi Ketua KMHDI periode 1998-2001 yang turut membentuk kepribadiannya sehingga selama di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, IGD Swindia mampu menduduki jabatan di antaranya sebagai Sekretaris Prodi Magister Pendidikan Pasca Sarjana, Kaprodi Magister Pendidikan Pasca Sarjana, Asisten Direktur Pasca Sarjana, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Dan pada Kamis 23 Juli 2020, IGD Swindia dilantik oleh Menteri Agama Fahrul Razi sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja periode masa jabatan 2020-2024. Kami mohon agar segala bentuk alat komunikasi dinonaktifkan atau dialihkan ke dalam mode senyap. Om Swastiastu. Om Anubhadra Kertawiyantu Wisata. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Keputuran Singaraja periode 2016-2020. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Keputuran Singaraja periode Bapak Profesor Dr. Andes Imade Suite, MSI, kami persilakan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ketua Sahel Keputuran yang baru, Bapak Dr. IGD Swindia SAG MAG periode 2020-2024. Dan sebut tadi saya periode 2016-2020. Hari ini resmi berakhir jabatan saya dan saya kembali ke habitat saya sebagai dosen Sahel Keputuran. Tapi melihat judulnya bisa sambut itu, sambut pasti saya menyambut Bapak Dr. IGD Swindia sebagai kedua staf. Yang pisah itu apa? Pisah namanya? Apa saya akan pisah pindah ke mana? Itu Pak Abang begitu ya. Saya nggak tahu siapa akan berpisah. Saya sih
menjalani Bisa jabatan ya saya tetap sebagai dosen staf kekulturan. Apalagi saya sangat efisien tugas di sini. Saya tidak perlu menghabiskan bensin pergi ke kantor saya karena rumah saya sudah loncat tembok. Saudara-saudara para pejabat semuanya saya hormati. Saya sebut beberapa, sebut semua. Ada wakil ketua 1, 2, 3 izin, direktur pasca sarjana, kepala pusat penjaminan mutu P2N, Bapak Kabar Administrasi Umum Akademik dan Keuangan, Bapak Kasubag Umum, Bapak Ketua Jurusan Dharma Duta, Bapak Ketua Pusat Pengabdian pada Masyarakat P3N, Bapak Bondres, bukan Bondres, Bapak Komang Suardi ke IPO, Ketua Jurusan Dharma Sastra, Ketua Jurusan Dharma Acarya, Sekretaris Jurusan Dharma Acarya, Ketua Jurusan Brahma Widya, Sekretaris Jurusan Brahma Widya, dan seluruh pejabat yang ada itu lagi satu saya sebut jajaran jurusan, Sekretaris Jurusan Dharma Sastra, dan semua jajaran jurusan, para kaprodi yang saya hormati semua. Bersyukur pada hari ini mengaturkan pengayu bagir kepada ide sang dewasa, karena sesungguhnya saya sudah berakhir jabatan ketua, kembali seperti dosen seperti semula tanggal 4 Mei 2016. Tapi karena situasi COVID begini agak terlambat semuanya, termasuk kegiatan asesmen calon ketua agak lambat. Jadinya saya perpanjangan 2,5 bulan. Syukur hari ini Bapak Ketua baru periode 2020-2024, Bapak Dr. SAD Magi, syukur hari ini sudah mulai bertugas, sudah dilantik oleh Bapak Menteri Agama. Ketiga calon itu saya sesungguhnya sahabat karib saya. Profesor Winojo, sahabat saya dari UI, teman lama, dia profesor belakangan dokter. Bapak Nadia Arya Segiri juga sahabat saya, bahkan mantan pernah jadi mahasiswa saya di STKIP Agama Indonesia. Pak Gede Swindia sekarang sahabat karib saya, yang sesungguhnya sejak remaja sudah saya kenal, jadi mahasiswa saya. Waktu staf sampai menjadi dari agak staf sampai tadi saya ingat beliau ini seangkatan dengan Subakri, Wijatiko, Arianto, ingat saya. Dia ada beberapa itu saya sebut. Dan waktu saya masih tinggal di asrama sini, saya beli rumah tahun 96 nanti. Ke IAD kan ke Afgan pindah tahun 93. Waktu masih di asrama, beliau pernah cari tangan saya ke sini karena saya menguji skripsi beliau. Masih beliau ingat tadi, masih seperti hutan mangga di sini masih ingat. Di asrama itu karena saya baru diangkat tinggal di asrama. Rumah saya di mes dengan Pak Mudana, Pak Lestawi juga itu. Jadinya hari ini serah terima saya bersifat regenerasi dari guru ke mantan mahasiswa. Itu artinya ini Pak Dr. Swindy ini kan di mana 3 orang sahabat saya, semua sahabat, ini kita senat sini tidak langsung menentukan siapa pemenang,
langsung dipilih oleh Menteri Agama, tapi bagi saya memang dipilih oleh Tuhan melalui pinjam tangannya Pak Menteri Agama untuk memilih Bapak Bilik Rizky. Ya, kita mungkin semua yakin kita semua diatur oleh karma kita masing-masing. Ya, berusaha, semua berusaha, hak semua untuk dipilih pemimpin. Tetapi rencana kita masing-masing kadang-kadang dikalahkan oleh rencana terbaik oleh Tuhan. Rencana kita kadang-kadang di nomor 2 oleh Tuhan. Bagi kita mungkin terbaik, tapi bagi Tuhan rencana manusia itu belum tentu terbaik. Karena itu dengan kehadiran beliau di sini ini mungkin memang sudah ini harus memimpin setahan ketuturan ini, melanjutkan apa yang sudah saya lakukan selama 4 tahun. Nah, tentu selama saya memimpin 4 tahun ini saya harus akui ya tidak terlalu banyak yang bisa saya lakukan. Maklum baru melepas hutan berantara ibaratnya kita termigrasi dari Yale dan Pasar. Saya disuruh memimpin rombongan transmigrasi ke hutan yang namanya Stahen Tuturan itu dari tahun 2016 sampai 2020. Sudah berusaha sekuat tenaga sama rombongan, sama tim yang awalnya 13 akhirnya kita dipindahkan dari Yale ke sini. Lanjut ada yang pindah, ada yang dari Stahen Mataram, ada yang pindah dari Topimas, ada yang pindah dari beberapa instansi, dan ada pengangkatan terbaru sekarang sudah menjadi PNS 69 orang. Awalnya sangat kita kekurangan sumber daya. Dengan tertatih-tatih, dengan berusaha keras, berbagai rintangan kita lalui, akhirnya kita bisa menyelesaikan karya yang baru segini. Saya katakan belum terlalu banyak, masih banyak yang mungkin bisa dilanjutkan oleh Bapak Bilik di sini periode 4 tahun ke depan. Ya, kita punya 11 prodi, S1 10, S2 1, syukur sudah akreditasi baru setingkat akal, asesmen kelengkapan. Itu susah payah para kaprodi ini kerja keras, banting tulang dalam berbagai keterbatasan di bawah koordinasi mereka satu. Syukur baru mencapai akreditasi akal. Sebenarnya AL itu mungkin sudah lama bisa didapat oleh asesor, tetapi karena situasi COVID, asesor juga takut datang, takut kena COVID. Karena itu sampai sekarang belum ada asesor yang datang. Tetapi karena sistemnya beda dengan dulu, sekarang begitu AK saja diberikan surat keputusan PT terakreditasi. Di S2 statusnya C, tetapi ada konversi nilai bisa jadi B dari PT. Sedangkan di S1 10 prodi semuanya nilainya baik. Tinggal tim ini kerja keras terus, lagi dikit. Walaupun asesor tidak datang, bisa lanjut AL-nya lewat video. Di video kan semua data yang dipunya fisik, data fisik yang dipunya itu semua divideokan, dikirim ke Bank PT, dan syukur-syukur Bank PT dari melihat video itu bisa mengeluarkan sertifikat terakreditasi. Itu. Sedangkan rencana perubahan dari sekolah tinggi menjadi institut kami belum berhasil karena memang kendala akreditasi institusi belum. Ini mungkin menunggu tangannya Bapak Ketua baru
Itu kembali juga Pak Tuhan, saya belum tidak baca perubahan menjadi institut. Padahal peluang itu banyak banget, karena sekolah tinggi itu sudah seharusnya menjadi institut. Tapi nasib di tangan saya belum bisa menjadikan sekolah tinggi kami belum bisa menjadi institut. Mudah-mudahan dalam umur yang tempat gede selama 4 tahun ini ya mungkin tidak tunggu sampai berakhir jabatan nanti, karena itu sudah pernah divisitasi oleh Profesor Suito, dosen UIN Syarif Hidayatullah. Dia ditugaskan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk memvisitasi kita di sini. Saya yang antar dulu waktu beliau datang, itu kendalanya belum ada akreditasi institusi. Juga kampus kita terus berbenah. Ini gedung rektorat ini yang awal mulanya struktur saja, rancangan bangunan saja dibantu oleh Bapak Gubernur Mas Diko. Syukur tahun ini sudah clear semua, karena setelah struktur jadi, berikutnya setiap tahun sampai tahun ketiga Kementerian Agama membantu dalam pembangunan lanjut. Dan ini tahun ini berakhir gedung rektorat ini. Dan mudah-mudahan tahun ini juga gedung sebelah, gedung jurusan segera bisa dibangun, walaupun dananya sudah diambil setengah karena alasan pemerintah untuk menanggulangi COVID. Yang sesungguhnya awalnya diberikan dana 10 miliar lebih untuk membangun struktur sampai selesai gedung 4 jurusan. Ya karena diambil setengah, mudah-mudahan seberapa bisa jadi strukturnya tahun ini. Yang penting upaya untuk memajukan STAH ini supaya menjadi perguruan tinggi yang layak, yang nyaman, masyarakat bisa menyekolahkan putra-putrinya di sini. Kita terus berupaya. Nanti kalau sudah menjadi gedung jurusan, mungkin gedung ini dikembalikan seperti semula, gedung rektorat. Itu sudah ada perancangannya, sudah ada paketnya. Sementara ini ya kuliah juga dipakai di gedung, jurusan juga memakai ruangan ini. Sesungguhnya ini gedung rektorat, dan di tempat kita ini di lantai 4 atau di lantai 3, kalau dihitung dari basement di lantai 4, kalau dihitung dari ruang administrasi lantai 1 itu, 2 itu, nah ini juga di lantai 3. Kalau saya biasa hitung dari basement lantai 4. Ini sebenarnya kita mimpi besar membuat perpustakaan besar, perpustakaan pusat sekaligus menjadi industri centernya. STAH Komputeran ingin membuat industri center, sehingga di sini nanti setiap tahun harus diprogram lontar, apakah alih kesaranya transkripsi, apakah hasil scanner lontar, juga lontar aslinya, juga menjadi tempat pelatihan penulisan lontar, industri center di sini. Itu program kita ke depan. Tapi sementara ini ya perpustakaan kita masih kecil sederhana. Tadi yang nyanyikan lagu Dirigen lagu Indonesia Raya itu perpustakaan alumni Uniksa Depoma 3 ya. Karena Pak Ketua tadi sempat nanya di perpustakaan harus ada tenaga yang memang lulusan perpustakaan. Tapi sebaiknya satu, saudara disarankan sudah satu ya, mungkin ya. Nah, sudah. Rencana baru, ya nanti lanjut ke 1 ya, perpustakaan. Kita sementara punya 2 perpustakaan di gedung Menjangan, saya sebut gedung Menjangan. Pak Mangepo sering hasil terawangannya cocok empuk kucuran di Jalur Menjangan, karena empuk kucuran ke Bali itu naik Menjangan. Itu hasil terawangan Pak Mangepo. Di kampus Kresna juga ada perpustakaan khusus S2, tetapi serba masih kecil, tapi yang penting ada.
Masih banyak yang belum saya bisa selesaikan Pak Gede, karena keterbatasan tenaga pikiran saya. Baru segini yang bisa dapat saya berkarya. Cuma saya tetap berharap yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyebarkan pikiran, tenaga, lembaga ini bisa berguna, bermanfaat bagi umat Hindu, membantu mencerdaskan sumber daya manusia Hindu, menyumbangkan pikiran melalui hasil penelitian, dan menyumbangkan pikiran melalui pengabdian kepada masyarakat. Dan yang lainnya saya pikir karena Pak Gede jauh lebih muda dari saya, seperti saya bilang tadi, mantan mahasiswa saya, mulai kepemimpinan beliau itu beda jauh dengan saya. Saya memimpin tahun lalu kan sudah umur 50 sekian. Kalau Pak Gede sekarang memimpin masih di bawah umur 50. Dan jelas dari segi energi, tenaga, pemikiran, apalagi pendidikan sangat menunjang. Saya yakin Bapak Gede sendiri akan bisa menakodai staf kekulturan ini jauh lebih baik ke depan. Dan saya sebagai generasi tua dan teman-teman mendukung siapapun menjadi pemimpin kita. Apalagi yang memimpin kita ini kan umat ini saudara kita. Kita dukung dengan baik. Kita harus biasakan diri kita menghargai catur guru. Jangan catur guru itu hanya teori hafalan saja. Siapapun pemimpinnya, itulah guru kita, guru wisesa. Ya, jangan sampai dalam organisasi ini ada yang merecoki, ada yang membuat negara di dalam negara. Biasanya kita belajar agama Hindu ada catur guru. Ya, pemimpin kita adalah guru wisesa. Orang tua kita adalah guru guru. Guru kita adalah guru pengajar. Ide sang yang mendidik adalah guru swadhyaya. Kita hormati catur guru itu, apalagi kita sama-sama berada kumpul jiwa di sini. Kita harus bekerja keras bersama untuk memajukan lembaga kita tercinta di Istana Kekulturan ini, supaya lebih maju ke depan, mampu maksimal kita bisa mencerdaskan umat kita, agar umat kita ini bisa dapat bantuan sosial pendidikan dan bisa mencerdaskan umat kita, sehingga SDM Hindu dimanapun berada, umat Hindu yang berada di sini dari berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya Bali, tidak hanya Belanda, umat Hindu Jawa, umat Hindu Jawa ada beberapa tempat, Jawa Timur, Jawa Tengah, ada umat dari Sumatera, dari Sulawesi, bahkan ada yang dari Papua, bahkan ada 4 orang Hindu asli dari Tanimake, dari Kepulauan Maluku, dari Pulau Maluku, Ambon. Itu dari Tanimake ada 4 orang penduduk asli dari suku Tanimake di sini. Itu yang membanggakan kita, umat Hindu bisa kita cerdaskan, kita bisa sumbangkan pikiran kita agar SDM Hindu lebih cerdas dan nantinya dia mengabdi kepada umat Hindu, karena umat Hindu itu kecil, ada di kantong-kantong Hindu di luar. Saya kira demikian, mungkin Bapak Ketua, Bapak Gede Sigit mungkin sekaligus berkenalan, memberikan sambutan juga pengantar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi Santi Santi. Bapak dan Ibu, mohon izin saya dengan panas berkata, Om Swastiastu, Om Anumadra atau yang Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari saudara. Bapak dan Ibu, Bapak yang kami hormati, rasa bagi rasanya kita bisa berkumpul di ruangan yang sangat representatif. Kalau tadi Pak Prof katakan ini adalah gedung rektorat, ini sangat luar biasa bagi saya.
Saya pertama-tama ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Prof. Dr. CDMSI. Beliau adalah orang tua saya, beliau adalah guru saya, dan juga senior saya. Kalau hubungan kerja, beliau senior saya. Yang pada kesempatan hari ini berbahagia sekali saya sempat berbincang-bincang lama dengan beliau di ruangan untuk bertukar pikiran ini ke depan kita mau kemana. Kemudian yang kedua, saya juga ucapkan yang hormat para pimpinan staf Keputuran periode 2016-2020, Bapak Wakil Ketua, kemudian Wakil Ketua 1 dan 3 ya, demikian juga Pak Direktur, kemudian juga Pak Ketua Senat yang juga sebagai Ketua LPM ya, Bapak Kapal dan Ketua Kasubag dalam umumnya di Stahen, seluruh jajaran lah pokoknya di Stahen Keputuran yang sudah berkenan hadir maupun yang barangkali karena saya juga agak was-was menyampaikan kepada Pak Kapal dan sampaikan sama Pak Prof bahwa kita sedang dipantau sesungguhnya karena kita sedang wabah COVID. Barangkali tidak semua bisa hadir di sini. Nah, oleh karena itu saya minta pada tim untuk membuatkan saya pertemuan yang lebih besar. Nanti kalau sekiranya adik-adik mahasiswa, bapak dan ibu barangkali juga ingin berdiskusi lebih banyak, mungkin ruangnya di sana. Kita akan bikin sesi diskusi jarak jauh via online nanti. Kalau tidak salah dan direncanakan Pak Kapal jam 3 ya Pak Kapal ya. Itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga Bapak dan Ibu, saya berangkat ke Singaraja tadi jam 6 itu Bapak Ibu. Tidak berpikir bahwa saya itu akan istilahnya itu ke tempat yang jauh, ke tempat yang asing gitu. Karena saya ke rumah saya, bapak-bapak, terutama Pak Prof tadi, adalah orang-orang yang sudah keluarga besar saya. Ya. Oleh karena itu saya pada kesempatan ini matur kepada Pak Prof selaku mantan ketua di Staf Keputuran, matur juga kepada seluruh wakil ketua, juga kepada Pak Direktur, Pak Made, juga kepada pimpinan di Senat, ketua, sekretaris dan seluruh jajarannya, seluruh pimpinan di administratif, Pak Kabak, Pak Kasubag dan jajarannya, demikian juga jajaran akademik mulai dari Kejut sampai sekretaris prodi, bahwa itu saya kembali ke rumah, bahwa saya ada keluarga Bapak. Sehingga saya mohon terimalah saya dan druenan itu yang paling penting. Bahasa Balinya ngirim mungkin saran-saran amanat Pak Sekjen pertama kali sebelum acara pelantikan itu saya sempat matur kepada beliau karena kebetulan Pak Sekjen itu adalah juga orang tua saya sama dengan Pak Prof Mandi. Beliau adalah dosen saya ketika saya kuliah di ICRF Jogja yang dinaungi oleh UIN Sunan Kalijaga. Beliau waktu itu masih wakil rektor 1 kebetulan di sana. Akhirnya beliau jadi Kak Kamil di Jogja, kemudian menjadi dirjen urusan haji. Sekarang sebenarnya beliau jadi urusan haji Pak Sekjen, kemudian di PLT kan menjadi Sekjen sekarang. Nah sehingga saya mantul pesannya beliau hanya satu, pokoknya yuk kerjalah yang baik, kerja yang baik. Saya kira yuk siap untuk itu dan ingat jaga integritas, itu aja pesan beliau. Nah oleh karena itu saya kembali datang kepada Pak Prof tadi sebagai orang tua datang, dan juga sesungguhnya Pak Made Al-Zagiri, Pak Prof Winaji sama dengan apa yang dikatakan Pak Prof adalah teman-teman kolega. Dan bahkan kalau boleh jujur, ketika saya mau mendaftar saya WA dengan beliau, dan ketika saya mendaftar ke sini saya sempat ke tempatnya Pak Made untuk makan siang di Pasar Sarjati Kresna ya Pak Made. Semua orang nggak tahu begitu hubungan kami. Nah oleh karena itu saya ingin ke depan, entah di mana nanti Bapak Ibu saya minta tolong untuk membantu saya, karena seperti tadi sudah saya katakan, mari kita besarkan rumah ini, keluarga ini, jaga nama baik keluarga ini seperti Pak Prof katakan tadi. Nah saya sebenarnya orang yang sangat
sesuatu yang nothing gitu, bahkan dari yang bukan dari nol, bahkan dari yang minus, dari mahasiswa yang sedemikian tidak ada dana, kemudian melakukan sesuatu. Nah sekarang saya di sini dengan Bapak dan Ibu, saya benar-benar akan menyumbangkan idealisme saya, hidup saya, yang akan saya lihat cerminannya adalah ketika saya sebelumnya itu. Dulu saja saya mahasiswa tidak punya gaji, motor beli bensin uang sendiri, kemudian kemana-mana membiayai sendiri, bahkan minta kepada orang tua. Saya semangat, apalagi sekarang. Gitu. Sudah dibiayai oleh negara, sudah diberikan gaji, sudah Bapak Ibu yang dosen sudah bersyukur sudah dapat sertifikasi dosen. Beliau sebagai guru besar didapat juga tunjangan guru besar. Bapak Ibu yang juga nanti mendapat tugas tambahan. Nah ini yang paling penting, statementnya Pak Sekjen. You tugasnya sebagai ketua tugas tambahan. Sifatnya adalah temporary. Pokoknya setahun lagi dicopot, you siap. 2 tahun lagi dicopot, you siap. Amanat menteri 4 tahun. Tapi di sela-sela itu ingat, you adalah temporary. Maka kerjakan tugas dengan baik. Jadi ternyata sekali bahasa beliau. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu, ketika saya menitipkan diri kepada Bapak dan Ibu, ketika saya kemudian kembali membangun di keluarga kita ini, mari kita bersama-sama kemudian melihat apa yang dikatakan Pak Prof tadi itu, bagaimana Stambul Putaran ini kita bangun dengan spirit yang Pak Prof dan tanyakan kepada saya ketika sedang asesmen. Apa pertanyaannya? Ada 2 guru besar yang bertanya tentang saya. Ini kan lembaga pendidikan tinggi Hindu yang semuanya urusan skala. Bagaimana Bapak mempunyai strategi ke depan? Karena ini lembaga akademik yang urusannya skala, beliau katakan. Silakan Pak jadi jawab begitu kan. Nah saya katakan, wah itu paradigma lama Pak. Jangan sekarang itu membenturkan, apalagi mensekat-sekat atau mendikotomikan ini skala, ini skala, ini siang, ini malam. Dunia sekarang itu semua serba harus dipahami dengan integrated, saya katakan. Nah oleh karena itu saya tahu Stambul Putaran itu ilmuwan agamawan berlandaskan 3 ipali. Sudah saya begitu kan. Indikatornya apa Pak? Nah kalau di perguruan tinggi yang murni dia eksak, saya katakan mungkin orientasinya bolehlah semuanya serba terukur dengan ukuran skala, saya bilang itu. Tapi kami beda Pak, Stambul Putaran karena berlandaskan 3 ipali sudah. Ada indikatornya yang tidak hanya semua terukur dengan hanya yang skala, saya bilang. Salah satu indikatornya adalah kalau Bapak menamakan sarjana, bisa mengatakan sesuatu dengan panjang dan lebar, tetapi kalau kami punya sarjana, apa yang dia katakan itulah yang di dalam hatinya. Apa yang di dalam hatinya itulah yang dia perbuat. Ini yang membedakan, saya bilang itu. Nah sehingga Pak Prof Dantas juga mengiyakan, dan kemudian Pak Suparto juga mengiyakan. Jadi saya tidak membenturkan ini sekolah agama harus ini pendidikan dari sisi agama saja dan sebagainya. Nah itu yang ketiga. Nah selanjutnya Bapak dan Ibu, saya juga ingin mengatakan amanat Pak Menteri dalam konteks saya membangun Stambul Putaran ke depan. Pak Prof tadi sudah mengatakan, beliau sudah memulai, kita tepuk tangan untuk beliau Bapak dan Ibu. Apapun yang beliau sudah kerjakan dengan baik di Stambul Putaran ini, tentu banyak kekurangannya. Nah itulah nanti saya bersama Bapak Ibu membenahi. Nah Pak Menteri sudah katakan, saya sesungguhnya ketika mendaftar ke Stambul Putaran, betul saya melakukan permohonan lah, artinya saya juga berdoa begitu, biar saya secara moral diberikan kekuatan dan diberikan jalan. Ternyata benar Bapak Ibu, sampai last minute saya assessment juga layanan. Tanya Pak Menteri, Pak Bersih Bapak Ibu, kalau di Beleng itu ngegalung katanya masyarakat di Beleng. Saya juga Madura sebenarnya mau ke kampung. Dan kemudian ketika saya juga ditelepon terakhir oleh Pak Menteri tanggal 20 sore itu sebenarnya juga ada layanan film kalau tidak salah itu. Nah saya juga baru pulang dari kantor, ada beberapa urusan, saya buka baju, tidak berpakaian bagus, telepon kayaknya teleponnya bunyi, saya tangkap. Banyak ditanya, ini Pak Presiden, iya. Kemudian saya jawab, Pak Gede umur berapa? Saya jawab. Kemudian saya bilang terakhir, Pak Gede tahun berapa diangkat menjadi dosen? Saya jawab. Nah dan seterusnya. Di tengah jalan saya kemudian tidak tahu ini siapa, karena soalnya saya tidak, dia pun tidak bagus dengan Bapak mohon maaf,
pertanyaannya dalam banget, Bapak dari inspektorat ya, saya tanya gitu. Nah hanya apa, beliau jawab, wah ini Menteri Agama kamu gimana sih, gitu bilang Bapaknya. Jadi kaget saya, aduh baru saya bilang siapa, dia kan jenderal, siapa, itu langsung omongan saya. Siapa Pak, mohon maaf saya salah, saya bilang, mohon maaf Pak. Nah disitulah kemudian beliau bertanya, apa yang tadi dilakukan di Singaraja, begini dan seterusnya. Itulah yang Pak Prof katakan. Kami kan di situ punya sekolah tinggi Bapak yang oleh pimpinan 2016 sudah bekerja begini. Nah tentu saya pertama akan saya lakukan adalah pendekatan-pendekatan apa yang sudah beliau lakukan sebelumnya. Dia mengatakan, ya ini memang surprise untuk Pak Gede, saya sengaja tidak menugaskan sekretari, biar saya tahu menugaskan dan menempatkan orang tidak salah, beliau bilang. Sehingga beliau kemudian mengatakan, saya senang dengan rencana itu, mudah-mudahan Pak Gede bisa laksanakan. Nah, jadi sama Pak Gede, hanya tidak ada surat, tidak ada apa-apa, cuma ditelepon begitu saja. Sampai kemudian malam, saya koordinasi dengan Pak Profesor Dirjen rumahnya. Ditanyakan sama beliau, wah mungkin orang di Islam itu kan banyak. Akhirnya begitu beliau panggil itu nomornya di WA, kita beliau memang akhirnya betul ulang saya. Oh berarti Pak Menteri, apa lanjutannya? Nah malam baru Pak Kepala Biro telepon. Dan disitulah beliau banyak pesan, Pak Gede itu begini. Intinya adalah bahwa saya di presentasi kepada Bapak Ibu di Senat sebelumnya sudah menyampaikan, itulah agenda saya 4 tahun ke depan. Saya bikin dengan skala minggu yang sangat sempit, tetapi terukur. Nah itulah yang akan saya kerjakan. Nah saya dalam konteks akan bekerja ke depan seperti amalan Pak Menteri. Ketika habis pelantikan Bapak dan Ibu, beliau mengatakan, saya bertiga ini dilantik rektor Palembang sama satu lagi di Riau sana. Pesannya beliau, Bapak dan Ibu, ada ibu nyanyi lagi satu yang dari Palembang 3 orang. Saya hanya berpesan bahwa Kementerian Agama sekarang sedang disoroti masalah serapan. Kemudian saya minta Bapak Ibu bekerja dengan baik. Bapak Ibu saya lantik bukan karena dititip, bukan karena teman saya. Bapak Ibu karena kompetensinya dipilih, oleh karena itu lakukan serapan anggaran dengan baik dan kerja dengan baik. Jangan menodai Kementerian Agama untuk bekerja. Siap Menteri, saya bilang. Nah oleh karena itu saya punya waktu yang sangat pendek sebenarnya untuk melengkapi kelengkapan ini. Saya karena sudah berjanji dengan beliau di di tengah-tengah situasi COVID begini, sehingga kita harus kerja keras. Oleh karena itu, Pak Prof, saya akan mohon izin nanti akan ngebut bersama teman-teman, akan saya minta tolong untuk melengkapi kelengkapan ini, sehingga Bapak Ibu ke depan bisa jalannya lebih cepat. Nah demikian juga saya akan memetakan, saya akan membuat mapping dulu apa yang barangkali secara akademik, apa yang non akademiknya nanti akan kita coba sempurnakan di masa akan datang, sehingga kita bisa larinya lebih cepat. Nah memang Pak Dirjen berpesan secara khusus karena di pasar sarjana otaknya katanya masih belum tuntas, itu tolong kejar itu Pak Gede. Nah kemudian dipanggil uji, katanya memang sudah clear, tinggal coba nanti ukuran koordinasi lagi. Nah sehingga cepat selesai di otak itu. Saya sempat bertanya sesungguhnya, karena otak ukuran kalau berhubungan dengan pasar sarjana ada hubungannya dengan PP 46 2019. Ada aturan baru itu tentang pendidikan agama dan keagamaan. Di situ beda sekali strukturnya dengan yang sekarang ada di stadium kebetulan. Kalau saja PP itu dipakai, maka wakil ketua itu cuma ada 2. Kalau di universitas dekan itu tidak lagi ada wakil dekan, langsung jurusan. Direktur langsung bekerja dengan, kalau tidak salah jurusan juga, tidak ada asisten direktur segala macam. Nah, cuman nanti apa yang hasilnya koordinasi ke depan, nanti Pak Kapal kami akan ajak untuk membuat itu. Nanti kita serahkan nama, sudah ada PP-nya yang terbaru 2019. Itu pesannya Pak Dirjen. Nah, sehingga hanya saya bisa mengatakan siapa, saya akan koordinasi, saya akan pulang secepatnya. Saya sih bilang hanya secepatnya. Nah itu kelima Bapak dan Ibu, terakhir barangkali saya ingin menyampaikan begini. Saya dengan 3 orang calon ini di ruang Senat saya sudah menyampaikan bahwa kami akan saling mensupport satu dengan yang lain. Dan saya dengan Pak Mardika memang kebetulan di satu atap di sini. Pak Winaja saja di Unhi. Nah kemarin juga saya sudah WA beliau, Pak Prof, meskipun Pak Prof di Unhi,
Jangan lupa Bapak nanti bantu juga kami di staf pengkulturan. Nah kalau Pak Made juga saya sudah mantu kepada beliau dan sekarang juga saya sampaikan saja jabatan itu temporary kok. Kalau kita memang niatnya mau mengabdi, mau bekerja dengan tulus, tentu bukan itu ambil itu endingnya, tapi kerja-kerja kita lah endingnya. Nah itu barangkali yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini bukan urusan menang kalah Pak Prof ya, bukan urusan apa istilahnya. Ya memang tadi kalau Pak Prof bertanya masalah apa pisah sambut di mana pisahnya gitu misalnya. Sama dengan ini, beliau mengatakan tadi gede di lantai itu karena yang di atas gitu. Bukan karena yang di lantai 1 mengatakan Pak Ketua ada di lantai 2 gitu. Bukan karena yang di atas berarti Pak Ketua gitu. Bukan karena Pak Ketua gitu. Yang di atas itu barangkali itu karena masalah. Saya mau WA Pak Dirjen Pak Prof. Saya katakan Pak Dirjen, Pak mantan Dirjen yang kemarin, Pak Prof, terima kasih ya Pak Prof sudah mendidik saya. Kemudian meskipun Pak sudah mantan Dirjen, mohon support ke depannya staf pengkulturan karena itu adalah lembaga ketika Bapak menjadi Dirjen. Terima kasih dorongan support. Tahu nggak jawabannya? Mengagetkan bagi saya. Jawabannya, gede itu karma Anda. Karma Anda yang menggiring Anda dilantik. Oleh karena itu kerjakan dengan baik. Kalau saya diminta, saya akan support, saya akan bantu. Pokoknya sama bertugas koordinasi dengan baik dengan Pak Ketua. Nah, jadi artinya bahwa alam semesta ini ternyata seperti yang Pak Prof katakan. Kalau memang sudah jalan itu barangkali beliau menegaskan, maka kita pasti akan dilindungi. Itu terakhir Bapak Ibu, nanti diskusi yang lebih panjang dan lebar nanti dalam sesi jam 3 saya akan diskusi. Mungkin Bapak Ibu bertanya mau kemana, ini prodi mau ngapain, pasca mau kemana, mahasiswa mungkin tanya bagaimana. Ini ada amanat Pak Prof Dankes, Pak Gede harus jabarkan itu yang namanya kuliah merdekanya Pak Menteri, kuliah merdeka sistem online, kuliah merdeka ngambil di prodi lain di perguruan tinggi. Ya siap Pak Prof, begitu saya bilang kemarin, sehingga inilah yang nanti saya akan diskusikan di jam 3 nanti ke depan. Itu barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Prof atas pengabdian Pak Prof. Tidak ada bisnya Pak Prof. Pak Prof ada di sini, keluarga kita hanya saja tongkat estafet saja Pak Prof. Jadi itu sehingga saya siap akan menerima tugas apapun yang untuk dilanjutkan untuk kemajuan staf pengkulturan. Bapak juga dan Ibu, saya mohon untuk support dan doanya untuk kita semua, untuk kita semua. Sekali lagi, ini adalah rumah kita. Kalau Pak Ketua sudah sana, saya tugaskan dulu, ini adalah ladang kita, sawah kita. Kalau tidak kita yang suburin, kalau kita hanya ngambil hasilnya saja nggak bisa, harus membajak tanahnya. Hindarkan tanah kita dari hama-hama, itu kita harus suburkan. Nah itulah tugas Bapak Ibu dan saya nanti bersama-sama ke depan. Terima kasih, saya mengatakan Pak Nama Santi, Om Santi, 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 Om.